Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Nanti persembahan tetap 2 kali atau 2 kantong. Kemudian untuk pada saat berita anugerah, mungkin di sana tidak tertulis berdiri, tapi seperti biasa berita anugerah kita menerima dengan berdiri, supaya tidak ada yang duduk, ada yang berdiri. Secara otomatis kalau menerima berita anugerah kita berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing ibadat pagi ini kita terima dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 381 bait yang pertama. Yang Maha Kasih yaitu Allah dan seterusnya. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Inilah hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bersama kita menghadapkan kehidupan kita masing-masing dengan perintah Tuhan ini, dengan menyadari kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, kita menyesalinya dalam doa. Kami menyadari dosa kesalahan kami ya Tuhan, dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam angan-angan dan pemikiran. Layakkanlah kami supaya kami mendengarkan akan rahmat pengampunan-Mu, akan kasih kemurahan Tuhan. Inilah kami yang berdosa ini. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita dengan sungguh-sungguh menyesali dosa dan kesalahan kita, maka inilah berita anugerah yang kita terima dari bacaan surat Efesus 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Syukur kepada Allah, kita bersama menerima berita anugerah ini dengan nyanyian syukur dan kesanggupan dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama. Ku berbahagia, yakin teguh, dan seterusnya. Yakin teguh, Yesus amani kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita akan bersama-sama menerima pelayanan firman. Kita teduh dalam doa. Sukacita ibadat ini ya Tuhan, berlengkapi dengan firman-Mu. Kami rindu untuk menerima sapaan firman Tuhan. Kuat kuasailah kami dengan Rohul Kudus. Jauhkan dari pencobaan, bahkan hanya firman-Mu lah yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Matius 13, ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 46, sebagaimana bacaan Injil bagi gereja-gereja di seluruh dunia di minggu ini. Yang demikian pembacaannya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan lain ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagia kita sekalian yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Hadirkan kerajaan Allah. Itu yang menjadi tema kita bersama-sama merenungkan ibadah pada 26 Juli 2020. Saudara-saudara, jangan remehkan yang kecil. Jangan remehkan walau hanya sedikit. Dari yang kecil akan menjadi besar, dan dari yang sedikit akan menjadi banyak. Bila yang kecil dirawat dengan baik, niscaya akan bertumbuh dan berkembang menjadi hal yang besar. Itu menjadi tantangan bagi yang kurang sabar untuk hidup berproses. Demikian juga dengan yang sedikit, bila ditekuni, lama-lama akan banyak. Dunia saat ini sedang terpuruk oleh karena serangan virus yang ukurannya sangat kecil, yang bila mana kita coba lihat di internet, ukurannya 0,125 mikrometer atau 1 kali 10 pangkat min 9. Itu berarti 0,0000-nya ada 9. Sedemikian kecilnya, namun sangat berbahaya. Belum ada obatnya, vaksin pun sedang dianalisa. Sangat berisiko bila mana kita tidak mengantisipasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Bila mana akhir-akhir ini ada berita-berita yang terkesan konspirasi kontraproduktif dengan adanya upaya untuk menekan, menghambat penyebaran virus corona ini, berita tentang termogan yang berbahaya bisa merusak otak, padahal sinar yang dipancarkan dari termogan yang dipakai untuk mengukur suhu tubuh adalah sinar inframerah, bukan sinar laser. Terkena virus biasa seperti gejala flu, itu juga ada ungkapan dari Inggris beberapa hari lalu. Justru bila mana kita pakai masker akan menurunkan daya imun tubuh. Di suatu wilayah Amerika Serikat bahkan mengadakan pesta COVID-19. Pesta bersama dengan para yang terpapar positif. Di antara mereka semua beriuran. Mereka mengadakan perjudian untuk COVID-19. Siapa yang terpapar positif akan dibiayai dengan iuran itu. Sedemikian menyepelekan. Bahkan di India, di suatu wilayah India, virus corona justru dipuja, disembah sebagai Dewi Corona. Supaya dianggapnya dengan disembah, maka akan menghentikan kewabahannya bagi maslahat manusia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah dengan suatu perumpamaan biji sesawi dan ragi. Penggambarannya adalah biji sesawi adalah biji yang terkecil, namun bila sudah tumbuh akan menjadi pohon yang besar dan yang rimbun. Tentu saja sebutan biji sesawi yang terkecil adalah dalam rangka menyangatkan bahwa yang kecil bila dipelihara, bila tumbuh akan menjadi sesuatu yang besar. Biji sesawi bila mana tumbuh akan menjadi pohon yang besar dan yang rimbun.
Kerajaan surga bukan sesuatu yang harus spektakuler dari sesuatu yang besar. Kerajaan surga justru berawal dari sesuatu yang kecil, yang bila tumbuh dan berkembang akan menjadi sesuatu yang besar. Selanjutnya kerajaan surga juga diumpamakan dengan ragi yang sedikit, namun bila mana diadukkan ke dalam 3 sukat tepung terigu, semuanya akan kamir. Ukuran 3 sukat itu hampir sama dengan ukuran 37 liter. Karena 1 sukat itu 1 saton yang berarti 12 liter. Kerajaan surga digambarkan dengan ragi yang sedikit, namun bisa mengkamirkan 37 liter tepung terigu. Itu menggambarkan walaupun sedikit bisa mempengaruhi sesuatu yang banyak. Dari 2 perumpamaan ini menggambarkan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga berawal dari sesuatu yang kecil, yang sedikit, namun bisa menjadi besar, bisa mempengaruhi yang banyak. Kemudian Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga dengan perumpamaan yang lain, yakni dengan ditemukannya harta yang terpendam di ladang oleh seseorang. Orang itu kemudian menjual seluruh miliknya agar bisa membeli ladang itu, dan ladang yang ada harta terpendam kemudian menjadi miliknya. Perumpamaan yang mirip, kerajaan surga digambarkan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Saat menemukannya, kemudian menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Dari kedua perumpamaan tentang harta yang berharga, tentang mutiara yang indah, maka mau menggambarkan bahwa kerajaan surga adalah nilai yang jauh lebih berharga dari seluruh harta yang dimiliki oleh manusia. Dari pengajaran Tuhan Yesus ini kita mendapat pengajaran bagaimana menghadirkan kerajaan surga dengan cara antara lain. Yang pertama adalah jangan bosan untuk suatu proses. Menekuni suatu proses menuju keberhasilan, walaupun membutuhkan kesabaran dan kecermatan. Bila bertekun akan mendapat, maka sukacita seperti kerajaan surga yang diumpamakan dengan biji sesawi yang kecil, namun bila sudah tumbuh akan menjadi tumbuhan yang besar. Yang kedua, selain daripada mau berproses, bertekun dengan cermat, dengan sabar, sesuatu yang sederhana, yang kecil akan menjadi yang besar. Yang kedua adalah jangan sepelekan kebiasaan yang kecil, kebiasaan yang sederhana. Kedisiplinan, kejujuran, sopan, sapa dan salam. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, namun bisa berefek, berakibat bagaimana seseorang atau kelembagaan akan dinilai karakternya. Beberapa hari yang lalu ada kasus seorang simbah yang sebenarnya masih dalam perawatan anak dan cucunya, tetapi karena sesuatu yang sepele, kata-kata yang sepele menjadi gawe. Simbah ini sangat tersinggung ketika beliau masih dalam perawatan medis, perawatan di rumah, disampaikan kata-kata supaya segera makan. Bah, madang bah. Madang itu kasar banget. Tapi kalau nggak tahu bahwa itu kata-kata yang kasar, menyepelekan kata-kata itu, dianggapnya sesuatu yang biasa. Simbah ini mak perempeng, karena masih melanjutkan aktivitasnya melipati baju. Tak berselang lama, si cucu ini datang lagi. Bah, kon madang kok liangel temen, ngurusi mbah-mbah cen angel. Akhirnya simbah ini, dah saya mau pulang. Sederhana, tapi bila tidak pada tempatnya,
dan kata-kata yang diucapkan tidak ada nilai-nilai kesopanan, maka akan berdampak besar. Kalau sudah mutung seperti ini, akhirnya semua yang menjadi rancangan untuk upaya kesehatan akan berantakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sepelekan kebiasaan yang kecil dan yang sederhana. Kita patut bersyukur sebagai komunitas Kristen, komunitas gereja. Jujur saja, kalau kita membangun kedisiplinan dalam hal waktu beribadat mulai tepat waktu rapat mulai tepat waktu, tidak ada toleransi beberapa menit dan seterusnya, niscaya kita akan menjadi hal yang baik untuk membangun karakter yang kemudian. Bila mana kita setia kepada perkara-perkara yang kecil, kita akan setia kepada perkara yang besar. Bila mana kita bertanggung jawab tentang sesuatu yang kecil, kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Saya pasti maklum untuk terlambat datang bila mana ada rapat-rapat di lingkup-lingkup pemerintahan. Dari lingkup desa sampai kabupaten sampai provinsi. Kalau tingkatnya kedinasan itu toleransinya 30 menit. Kalau toleransi tingkat kabupaten 1 jam. Kalau tingkat provinsi 1,5 jam. Kalau modelnya kayak gini, bagaimana bisa akan cepat maju Indonesia kita? Karena tidak setia untuk hal kedisiplinan waktu dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga adalah jangan berkecil hati walau kecil dan sedikit. Janganlah karena kecil kemudian minder dan takut. Justru sebaliknya, belajarlah dari fungsi ragi, walau sedikit namun bila bisa mempengaruhi sesuatu yang banyak. Berikanlah pengaruh yang baik di tengah-tengah kehidupan bersama, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan dan komunitas kita. Beri dampak yang baik sebagaimana penggambaran ragi, walau sedikit bisa mempengaruhi, bisa mengkamirkan tepung yang banyak. Akhirnya, hal yang keempat, berupayalah untuk mendapatkan atau meraih sesuatu hal yang paling berharga, melebihi dari semua hal yang ada di dunia ini. Karena yang paling berharga adalah damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang tidak hanya berlaku pada masa kini, tapi untuk selama-lamanya. Dalam pada itu, jangan sampai harta yang paling berharga tersebut digantikan oleh yang bersifat fana dan sementara. Adalah harta, adalah tahta, jabatan, karir, bahkan cinta asmara sekalipun. Bila mana itu mengabaikan harta yang paling berharga dari Tuhan, di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, niscaya harta yang fana dan sementara itu akan mengecewakan kita. Dalam pada itu, buktikan hidup yang mengalami kesukacitaan dan kebahagiaan yang sejati hanya karena Kristus, harta yang paling berharga, agar damai sejahtera itu bisa dirasakan nilainya oleh orang lain. Kiranya kita semua dimampukan untuk menghadirkan kerajaan surga dengan tetap bertekun dalam bertumbuh, bertekun dalam memberi pengaruh yang baik, bertekun dalam iman yang membawa kepada damai sejahtera Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup.
Bapak Ibu, mari bersama-sama dengan jemaat di seluruh muka bumi kita perbarui pengakuan iman asli. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Bersama kita naikkan doa syafaat kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan beri kami kesehatan. Kiranya selalu kami dalam keadaan sehat, dijauhkan, dihindarkan dari keterpaparan virus corona. Masa pandemi segera berlalu, vaksin bisa ditemukan dan bisa dikenakan agar kami kembali kebal untuk menghadapi segala virus termasuk virus corona. Dalam badai itu tenaga kesehatan, dokter, perawat, berkatilah mereka keteguhan hati, kemantapan untuk bisa mengabdikan, melayani dengan baik para pasien terkhusus pasien positif virus corona. Tuhan beri penghiburan, kekuatan dan keyakinan bahwa mereka akan sembuh. Perlengkapilah mereka dengan ketekunan untuk menjalani proses perawatan. Bagi pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, Tuhan beri kemantapan dalam melakukan karya-karya untuk menekan, bahkan memutus penyebaran virus corona. Berkatilah kami sebagai bagian dari warga masyarakat untuk disiplin menjaga protokol kesehatan, supaya kami bisa mempengaruhi hal yang baik, maka masyarakat terhindarkan dari penyebaran virus corona. Bapa di sorga, perlengkapilah kami dengan kepedulian di tengah-tengah masa pandemi sedemikian terpuruk dalam usaha, dalam perekonomian, maka ajarkanlah kami untuk berbagi. Bila mana kami kurang, bahkan ada yang lebih kurang, maka ajarlah kami untuk berpeduli. Pun pula gereja Tuhan di sini, majelis gereja dan segenap jemaat, Tuhan selalu menolong, memberkati untuk bahu-membahu menjadi gereja Tuhan untuk mewartakan Injil damai sejahtera, untuk memelihara iman segenap warga jemaat, sehingga damai sejahtera Tuhan datang. Ajarlah kami untuk menghadirkan kerajaan Tuhan dengan menekuni penuh kesabaran, kecermatan dari yang sederhana, dari perkara-perkara yang kecil, supaya dalam badai itu kami semua akan mendapatkan hal yang besar, sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan sendiri. Kiranya harta yang paling berharga, yaitu kerajaan Tuhan, selalu ada pada diri kami, kini dan untuk selama-lamanya. Ampunkanlah segala kekurangan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, Tuhan memberi waktu bagi kita untuk kita menyampaikan persembahan. Dan sebagai dasar di dalam kita menyampaikan persembahan, akan saya bacakan dari Efesus 5 ayat yang ke-20. Efesus 5 ayat yang ke-20, yang demikian firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita.
kita memuji Tuhan, kita kumpulkan persembahan kita dengan Kidung Jemaat 281. Kita sampaikan di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu dengan membawa persembahan. Inilah Bapa persembahan syukur kami, ungkapan syukur kami atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mohon kiranya Engkau menerima dan memberkati persembahan ini. Kemudian kami mohon juga ya Bapa, agar kami dapat menggunakan dengan bijaksana persembahan ini untuk memelihara kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Dan senantiasa melalui persembahan ini, nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa di surga, sesaat kemudian kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan mengakhiri kebaktian pagi ini. Kami mohon ya Bapa, Engkau menyertai perjalanan kami dari tempat ini sampai di rumah dengan penuh keselamatan dan membawa berkat dari-Mu. Bapa, kami akan menyempurnakan doa kami dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sampai kita di penghujung ibadat, kiranya kita semua dimampukan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada, dengan setia hal yang kecil, dengan tetap menjaga harta yang paling berharga yang dari Tuhan di dalam Kristus. Mari kita akan naikkan nyanyian akhir ibadat dari Kidung Jemaat 260 bait yang pertama, dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan dan seterusnya.
gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru. Datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Udurlah dari ibadat ini, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Diatur oleh Tuhan, dalam kasih-Nya memimpinmu. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tuhanlah yang memimpin. Ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat dipersilakan duduk untuk menerima berita pada minggu pagi ini. Berita Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Berita yang pertama, persidangan majelis. Karena sesuatu hal, maka persidangan majelis ditunda. Biasanya Sabtu pertama ditunda menjadi tanggal 15 Agustus 2020. Dimohon jemaat yang mempunyai kepentingan untuk dapat memahami. Berita yang kedua, evaluasi ibadah. Nanti siang setelah selesai ibadah yang kedua, kami majelis akan mengevaluasi tentang pelaksanaan ibadah 2 kali ini. Jadi pada saat ini kami belum bisa memberitahu atau mengumumkan untuk ibadah minggu yang akan datang, mau 1 kali atau 2 kali, demikian juga dengan pembagian wilayahnya. Untuk ibadah minggu yang akan datang, nanti kami akan sampaikan melalui WA grup GKJ. Berita yang ketiga, telah diterima persembahan istimewa dari salah satu warga berjumlah 1 juta rupiah. Yang keempat, persembahan minggu yang lalu, ibadah sesi pertama 419.000, ibadah sesi kedua 408.500. Berita yang kelima, ibadah minggu yang akan datang dilayani dengan bahasa Jawa. Kemudian yang terakhir, hadir berjemaat pada pagi hari ini berjumlah 42 orang. Demikian berita jemaat pada pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.